Yang pertama, pengertian lumut daun. Lumut sejati atau dikatakan juga lumut daun atau Bryophyta juga nama lainnya yaitu musci, yang merupakan anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini dikatakan sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki batang akar atau rhizoid, batang dan daun. Lumut ini merupakan gugusan lumut terbanyak dibandingkan dengan lumut yang lain, yaitu sekitar 10.000 spesies. Adapun ciri-ciri dari lumut daun, yang pertama, gametofit tumbuh tegak atau merayap. Yang kedua, akarnya berupa rhizoid. Yang ketiga, tidak mempunyai sel atau jaringan. Yang keempat, batangnya tegak, bercabang, dan berdaun kecil. Yang kelima, memiliki kutikula dan stomata yang dapat mencegah hilangnya air. Yang keenam, tubuh berupa talus. Yang ketujuh, hidup berkelompok, menempel pada tembok, batu, dan tanah. Yang kedelapan, hidup di tempat yang lembab. Dan yang kesembilan, warnanya hijau. Selanjutnya, habitat lumut daun. Lumut daun bisa tumbuh di tanah-tanah gondol yang secara periodik, merasakan kekeringan di atas pasir, bangkit di selang rumput-rumput di atas batu cadas. Batang pohon di rawa-rawa dan sedikit terdapat di dalam cairan. Kebanyakan lumut ini tumbuh di rawa-rawa yang membentuk rumpun atau bantalan dari tiap-tiap tahun, tampak bertambah lapang, sedangkan anggota bawah yang benar dalam cairan mati berubah dijadikan gembut yang membentuk tanah gemut. Jenis tanah ini berfaedah untuk mengemburkan medium pada tanaman pot dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar karena habitatnya sangat lapang, maka tumbuhnya pun mempunyai struktur yang berjenis-jenis. Kawasan kering badan lumpur ini bisa mempunyai bentuk seperti bantalan, sedangkan yang hidup di tanah hutan bisa mempunyai bentuk seperti lapisan perbadani. Lumut ini di kawasan lahan gambut bisa menutupi tanah hingga beribu kilometer. Lumut ini hampir tidak pernah mengisap cairan dan dalam tanah, tetapi justru jumlah melindungi tanah dari penguapan cairan yang terlalu luhur. Lumut daun merupakan tumbuhan yang terdiri tegak, kecil, dan letak daunnya tersusun, teratur mengelilingi tangkainya seperti spiral. Yang berikut adapun reproduksi pada lumut daun. Pada lumut daun, alat-alat kelaminnya terkumpul pada ujung batang atau ujung cabang-cabangnya dan dikelilingi oleh daun-daun yang letaknya paling atas. Reproduksi seksual lumut daun dilakukan dengan cara fertilisasi antara spermatozoid atau gamet jantan dan ovum atau gamet betina. Spermatozoid dihasilkan oleh antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh archegonum. Yang berikut adapun klasifikasi pada lumut daun. Yang pertama, Ordo Bryales, yang kedua Ordo Spagnales, yang ketiga Ordo Andreales. Adapun peranan dari tumbuhan lumut daun ini. Yang pertama, tumbuhan lumut memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan air karena sifat selnya yang menyerupai spons, dan sebagai penyerap polutan. Menutup paling tidak 30% permukaan daratan di bumi, dengan kerapatan tertinggi terdapat di kutub utara. Gambut pada lapisan tanah gambut yang tebal dapat mengikat senyawa karbon organik, dan mekanisme ini sangat penting untuk menstabilkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi, sehingga mengurangi dampak efek rumah kaca. Tumbuhan lumut dimanfaatkan sebagai ornamen tata ruang. Beberapa spesies Sphagnum dapat digunakan sebagai obat kulit. Yang kedua, tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ini terjadi karena tumbuhan lumut berukuran kecil tetapi membentuk koloni yang dapat menjangkau area yang luas. Jaringan tumbuhan yang mati menjadi sumber hara bagi tumbuhan lumut lain dan tumbuhan yang lainnya. Adapun gambar lumut daun. Inilah gambar lumut daun yang tumbuh di bebatuan. Di dalam lumut daun ini ada yang dinamakan sporofit. Sporofit ini menghasilkan spora, dan ada gametofit yang menghasilkan gamet.
Di dalam bunga lumut daun ini terdapat sporangium dan juga seta, dan bagian akar terdapat stolon dan rizoid.